Ayah, Sang Lan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Sang Tianyang yang mengangkat tangannya. Dia tahu apa yang akan dikatakan Sang Lan. Orang-orang seperti ini yang mengkhianatinya harus dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Jika Anda membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan, ia pasti akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Namun, Sang Tianyang tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia salah karena telah mencuri cinta orang lain di masa lalu. Ketika debu mulai mereda, kota Liuli telah hancur. Sang Lan pun mengerti apa maksud ayahnya, dan dengan lembut menopang tubuh Sang Tianyang yang gemetar. Ayah telah kehilangan terlalu banyak darah dan tenaga, kembalilah dan sembuhkan luka ayah. Sang Tianyang mengangguk dan menatap Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena Anda, Istana Sura mungkin. Tuan Istana, Anda terlalu baik. Chen Ping berkata sambil melipat tangannya, jika Anda tidak memanggil pengawal Sura, saya pasti sudah terbunuh oleh pedang saat ini. Dia berhenti sejenak dan menatap Mo Qingyun yang bersembunyi di balik pilar batu. Qingyun, kita harus pergi. Mo Qingyun berjalan cepat, masih dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi dia membungkuk kepada Sang Tianyang dan putrinya dan berkata, terima kasih, Kepala Istana, dan Nona Sang Lan karena telah menyelamatkan kalian. Sang Tianyang menatap Chen Ping dengan saksama, lalu mengeluarkan token yang diukir dengan totem Sura dari tangannya. Ini adalah token tamu dari Istana Sura. Jika kamu menemui masalah di surga kedua di masa mendatang, kamu dapat membawa token ini untuk menemuiku. Chen Ping mengambil token itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Terima kasih atas kebaikanmu, Kepala Istana. Sampai jumpa nanti. Saat matahari terbenam, sosok Chen Ping dan Mo Qingyun berangsur-angsur menghilang di luar reruntuhan kota Liuli. Awan badai bergulung-gulung di langit yang jauh. Sang Tianyang melihat ke arah di mana Tetua Agung pergi. Dia merasakan hawa dingin dari liontin giok yang dipegang erat di tangannya. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Namun, ada beberapa dendam yang sulit diselesaikan bahkan dengan konflik pedang, dan ada beberapa pertemuan, bahkan jika itu adalah pertemuan kebetulan, yang dapat mengarah pada perlindungan hidup dan mati. Laner, ayo kita kembali juga. Sang Tianyang berbalik dan pergi, tetapi dia terlihat jauh lebih tua. Chen Ping dan Mo Qingyun pergi dan berkeliaran di kehampaan. Chen Ping, kamu terlihat tidak sehat. Mengapa kamu tidak pulang dan beristirahat dengan baik? Kata Mo Qingyun. Tidak, aku akan mencari tempat untuk memulihkan diri di menara. Chen Ping menemukan tempat tersembunyi dan kemudian membawa Mo Qingyun ke menara. Setelah memasuki menara, Chen Ping perlahan menutup matanya. Aura kuat dari tubuhnya terus menyebar keluar, menyebabkan kekosongan di dalam menara bergetar. Dalam pertempuran terakhir, meskipun Chen Ping menang, dia juga terluka, tetapi dia mendapatkan banyak hal. Kalau seseorang hanya berlatih dalam pengasingan tanpa pertarungan sungguhan, sekalipun tingkatan kemampuannya meningkat, kekuatan sejatinya akan sangat berkurang. Pertarungan dengan Tetua Agung memberi Chen Ping banyak wawasan. Perlahan-lahan, aura di sekitar Chen Ping menjadi semakin kuat, dan kekosongan di sekitarnya berangsur-angsur terdistorsi. Tidak jauh dari situ, Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan cemas. Dia tidak berani berlatih. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya melintas di matanya. Ledakan, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Chen Ping, dan Mo Qingyun bahkan merasakan tekanan yang menyesakkan. Tingkat keempat dari negeri dongeng yang tersebar. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan senyum muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka kalau pertarungan dengan Tetua Agung akan memberinya wawasan dan memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke tingkat keempat alam abadi longgar. Siapa saja yang berani melawan Tetua Agung itu lagi, aku akan menghajarnya habis-habisan. Kepercayaan diri Chen Ping meningkat pesat saat ini. Anda harus tahu bahwa dengan setiap peningkatan di ranah Chen Ping, kekuatannya meningkat secara eksponensial.
Setiap pertarungan hidup dan mati dapat membawa Chen Ping pada pencapaian baru. Pertarungan hidup dan mati dapat merangsang potensi dengan lebih baik. Chen Ping benar-benar ingin mencari master untuk bertarung sekarang. Kali ini, Tetua Agung itu membakar esensinya dan langsung mencapai tingkat ke-9 alam abadi longgar, yang membuat Chen Ping menyadari bahwa kekuatan tempurnya sendiri tidak cukup untuk mengalahkan tingkat ke-9 alam abadi longgar, jadi dia meminta 2 prajurit untuk mengambil tindakan. Tetapi sekarang, jika Chen Ping bertemu dengan seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi yang tersebar, dia tidak akan takut, karena dia mampu bertarung. Tentu saja, Chen Ping masih belum sebanding dengan kultivator tingkat 9 dari alam Sanxian dapat bertarung di atas levelnya. Tetapi sekarang Chen Ping seharusnya hampir tak terkalahkan di bawah 3 langit. Selama dia meningkatkan 1 level, dia akan mampu menyapu 3 surga. Para kultivator yang berhasil menerobos alam keabadian yang tersebar, semuanya berhasil menembus surga ketiga dan pergi ke surga keempat. Lagi pula, hanya kultivator tingkat keempat yang bisa disebut abadi sejati. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa muncul di menara ini sehingga kita bisa bertarung. Saya merasa penuh kekuatan saat ini, saya ingin menemukan seseorang untuk mencobanya. Chen Ping mengikuti Raja Iblis Awan Merah dan berkata, "Apa, kau masih ingin bertarung denganku?" Raja Iblis Awan Merah mencibir. "Aku hanya ingin mencobanya. Kamu hanya seorang manusia sekarang, jadi kamu harus bisa mencobanya," kata Chen Ping. "Hei, kamu baru saja mencapai alam Sanxian tingkat 4, dan kamu sudah dikalahkan. Dan kamu masih ingin mencobanya denganku. Jika aku bilang aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan, mungkin kau berpikir aku tidak punya simpati, tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan 1 tarikan napas dariku. Di mataku, bahkan jika kau telah mencapai level ke-4 Luz Immortal Realm, kau masih sama seperti seekor semut. Aku bisa menenggelamkanmu hanya dengan kencing. Saya menyarankan Anda untuk tetap rendah hati. Ini adalah surga. Tidak apa-apa jika Anda berada di bawah surga ketiga, tetapi begitu Anda berhasil menembus surga ketiga, Anda tidak tahu kapan Anda akan bertemu dengan seorang guru. Jika kau bertindak sok seperti ini, kau bahkan bisa diludahi oleh seseorang dan mati." Chen Ping, awalnya, dia hanya ingin bertukar beberapa jurus dengan Raja Iblis Awan Merah di menara ini untuk menguji kekuatannya sendiri. Namun siapa sangka jika dimarahi justru akan menjadi pukulan telak bagi Chen Ping. Namun, Raja Iblis Ciyun benar. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia masih bisa bertahan hidup di surga ketiga. Namun begitu dia pergi ke surga keempat dan menghadapi seluruh surga, dia tidak akan bisa melakukannya dengan baik. "King Yun, ayo pergi." Chen Ping mengabaikan Raja Iblis Ciyun dan menatap Mo King Yun dan berkata. Mo King Yun mengangguk dan mengikuti Chen Ping keluar dari menara penekan setan. Meskipun hanya beberapa jam berlalu di luar, lebih dari 10 hari telah berlalu di dalam menara. Jika tidak, Chen Ping tidak akan mampu menerobos secepat itu. "Mau kemana?" tanya Mo King Yun. "Biarkan aku pulang dulu." Chen Ping memutuskan untuk kembali ke keluarga Mo terlebih dahulu. Biarkan Mo King Yun tinggal bersama Mo Wuji sebentar, lalu bawa Mo King Yun ke istana ke-8. Tetapi saat Chen Ping dan Mo King Yun tiba di rumah keluarga Mo, mereka menemukan seorang lelaki tua berpakaian hitam di atas rumah Mo. Mo Wuji dan keluarganya menghadapi lelaki tua berpakaian hitam itu. Hanya saja lelaki tua berpakaian hitam itu berada di tingkat ke-8 alam abadi tersebar, dan sekolah Mohis bukanlah tandingannya, jadi mereka telah berusaha untuk melawannya. Dan orang tua itu tidak mengambil tindakan terhadap aliran Mohis, dia hanya berdiam diri dalam kehampaan. "Ayah, siapa ini?" Mo King Yun berjalan mendekati Mo Wuji dan bertanya. Mo Wuji menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalnya, tapi dia ingin menemukan Chen Ping." "Mencariku?" Chen Ping mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu Chen Ping?"
Tanya lelaki tua itu. Ya, ini aku. Chen Ping mengangguk. Apakah kamu mempunyai harta karun yang diperoleh dari reruntuhan kuno? Tanya lelaki tua berpakaian hitam itu. Mendengar ini, Chen Ping menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, apa hubungannya denganmu? Terlihat bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu mempunyai niat yang tidak baik. Berani sekali kau. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi. Pada saat yang sama, rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Chen Ping. Dalam sekejap, Chen Ping terperangkap oleh rantai itu. Pada saat yang sama, petir hitam melewati rantai dan membombardir Chen Ping. Chen Ping, Mo Qingyun dan Mo Wuji keduanya sangat terkejut. Aku tidak menyangka lelaki tua berpakaian hitam itu akan mulai bertengkar karena suatu perselisihan. Tetapi tepat ketika petir menyambar Chen Ping, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Segera setelah itu, cahaya pedang emas menerobos petir hitam dan menuju ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Lelaki tua berpakaian hitam itu menyipitkan matanya, tidak menyangka Chen Ping masih memiliki kekuatan untuk melawan, melambaikan tangannya dalam sekejap, dan cahaya hitam muncul ke depan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, kedua pria itu mundur pada saat yang sama. Chen Ping segera berhenti dan senyum muncul di bibirnya. Akhirnya, seseorang mencoba menantangnya. Dengan cara ini, dia akan dapat mengetahui dengan jelas tingkat kekuatan apa yang dapat dia capai sebagai makhluk abadi yang tersebar tingkat keempat. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping bergetar sedikit, lalu melayang ke udara. Saat berikutnya, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menebas dengan ganas ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Seluruh kekosongan terkoyak oleh cahaya pedang. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak serius, tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang tampaknya hanya berada di level keempat Luz Immortal Realm, benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Awalnya dia mengira bisa mengendalikan Chen Ping dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka bisa meremehkan kekuatan Chen Ping. Lelaki tua berpakaian hitam itu, yang sama sekali tidak berani gegabah, tiba-tiba maju selangkah, lalu mengepalkan tangan kanannya dan melesatkan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kedua orang itu bertabrakan lagi. Ledakan. Cahaya pedang meledak bersamaan dengan kilat hitam, dan gelombang kejut langsung menghancurkan. Sekelilingnya, bahkan banyak halaman keluarga Mo hancur berkeping-keping. Mo Wuji merasa tertekan dan dengan cepat memimpin semua orang di keluarga Mo untuk melemparkan perisai untuk melindungi rumah keluarga Mo. Dasar orang tua, kamu cukup menarik. Melanjutkan, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu lagi. Pedang itu begitu cepat dan pada sudut yang sangat sulit sehingga lelaki tua berpakaian hitam itu mengubah ekspresinya secara drastis. Kemudian dia melambaikan tangannya dan perisai hitam muncul di depannya. Ledakan. Saat cahaya pedang menyentuh perisai itu hancur dan cahaya pedang menghilang. Tetapi Chen Ping tidak berhenti, dan dia masih mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Dalam sekejap, sinar pedang muncul di depan lelaki tua berpakaian hitam itu lagi. Tepat ketika lelaki tua berpakaian hitam itu ketakutan dan bersiap untuk mengayunkan perisainya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak hanya di depannya, tetapi juga di sekitar tubuhnya, ada sinar pedang yang padat. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya pedang, dan dia akan segera berubah menjadi landak. Lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak keras, dan kilatan petir menyambar dari tubuhnya. Sesaat, seluruh kehampaan bergulung-gulung dengan kilatan petir, seperti kiamat. Ledakan-ledakan, petir itu bertabrakan dengan cahaya pedang, lalu mengeluarkan suara keras dan hancur. Lelaki tua berpakaian hitam itu melawan dan mundur hingga beberapa saat kemudian, ia berhenti. Guntur dan kilat di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Orang tua berpakaian hitam itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dengan darah yang tak terhitung banyaknya mengalir keluar dari tubuhnya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi jenaka di wajahnya,
tampak sangat santai. "Apakah kau berada di tingkat keempat alam abadi tersebar?" tanya lelaki tua berpakaian hitam itu. "Ya," Chen Ping mengangguk. "Lalu kenapa?" Orang tua berpakaian hitam itu ingin bertanya sesuatu, tetapi Chen Ping tidak mau memperhatikannya dan hendak mengayunkan pedang pembunuh naga lagi. Tunggu sebentar." Orang tua berpakaian hitam itu segera mengecilkan kepalanya, tampak ketakutan. "Apakah kamu takut?" tanya Chen Ping. "Aku takut." Lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk berulang kali, "Jika aku tahu kau begitu kuat, aku tidak akan pernah datang ke sini bahkan jika kau membunuhku." "Bagaimana kamu tahu kalau aku punya harta karun dari reruntuhan kuno?" tanya Chen Ping. Dia sangat penasaran, dan satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah Istana Sura dan Paviliun. Tian Yuan, Istana Sura tidak akan menyebarkan berita itu begitu saja, jadi itu pasti Paviliun Tian Yuan. Seseorang telah menyebarkan berita itu. Sekarang seluruh 3 surga mungkin tahu bahwa kamu memiliki harta peninggalan kuno itu. Orang tua berpakaian hitam itu menjawab. "Siapa yang menyebarkannya?" tanya Chen Ping. "Kalau begitu aku tidak tahu, mereka semua anonim," kata lelaki tua berpakaian hitam itu, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf karena mempercayai kata-kata orang lain, aku menyinggungmu." Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Tunggu!" Chen Ping berteriak dingin. Lelaki tua berpakaian hitam itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ngeri, "Aku sudah menyerah, apalagi yang kau inginkan? Kau tidak tahu aturan, kau tidak bisa membunuh seseorang jika dia menyerah." Chen Ping terdiam beberapa saat, dan hanya bisa berkata dengan tenang, "Aku juga punya aturan. Jika kamu menyerahkan sumber dayamu, aku tidak akan membunuhmu." Ini, orang tua berpakaian hitam itu tampaknya berada dalam situasi sulit. Namun, Chen Ping dengan lembut menggoyangkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan lelaki tua berpakaian hitam itu buru-buru mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Chen Ping. Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang, secepat kilat.